Salam berjumpa kembali dengan pembelajaran online khususnya untuk mahasiswa desain grafis dan komputer grafis. Kali ini untuk materi mata kuliah desain grafis arsitektur 1 akan saya membahas mengenai penambahan-penambahan di dalam objek yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, penambahannya nanti berupa pagar, kemudian pekarangan, kemudian kita menggunakan gambar background awan sebagai pelengkapnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembelajarannya. Oke, kita langsung saja ke materi, yaitu untuk pertemuan ini kita akan melengkapi desain rumah dari yang sudah kita buat pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk luas dari atau lebar pekarangan sendiri dari rumah sudah kita sepakati, yaitu untuk lebarnya atau luasnya yaitu 350 kali 600. Kemudian untuk yang belakang rumah 300 kali 600. Nah, sekarang kita coba dulu untuk membuat pekarangan rumahnya yang di depan, yaitu 350. Kemudian untuk panjangnya 600. Nah, kemudian kita bisa mencoba untuk membuat pagar pemisahnya. Nah, untuk pagar pemisah ini kita cara membuatnya lewat bantuan garis supaya kita bisa membentuk lekukan dari pagar tersebut. Nah, misalkan saja untuk tingginya kita bisa memberikan patokan sekitar 50 cm. Ya, misalkan untuk tinggi pagar sendiri 50 cm, maka kita tarik dulu ke atas 50 cm. Kemudian kita arahkan saja ke arah tembok lurus. Nah, dari kotak ini kita bisa mendesain pagar pemisah antar rumahnya. Nah, nanti caranya tinggal Anda tarik dari posisi tengah ke arah rumah. Ya, nanti sekitar panjangnya 250. Kemudian kita bisa melengkapi dengan bantuan arts supaya lebih menarik seperti ini. Nah, dari apa yang sudah kita bentuk ya, dari apa yang sudah kita bentuk, kita hapus bagian dari gambar kotak ini. Dihapus saja garisnya. Kemudian kita tarik sebagai gambaran sebuah tembok. Nah, kemarin biasanya sudah kita sepakati kalau untuk ketebalan tembok yaitu sekitar 15 cm. Kemudian untuk yang di bagian sebelah kanan dengan cara yang sama, ditaruh dulu sekitar 50 cm. Kemudian kita tarik ke tembok sejar dengan sumbu merah. Nah, dari sini kita bisa menggunakan garis tengah sekitar 250 cm. Nah, lewat bantuan arts kemudian kita hapus. Gunakan push untuk ketebalan tembok 15 cm.
Ini sudah jadi untuk desain rumah pagar. Kemudian kita bisa membuat untuk penggunaan dari pekarangan. Misalkan saja kita akan memasang sebuah atau tanah ini dilengkapi dengan rumput dan sekaligus untuk jalan depan di rumah. Kita bisa menggunakan jalan misalkan seperti ini aja. Nah, kita tarik. Nah, kurang lebih 1 meter ini ya, lebarnya. Nah, kemudian untuk tanahnya sendiri kita bisa membuat setebal 10 cm. Ini 10 cm. Nah, kalau sudah, bubuhkan untuk warna yang biasanya kita pakai yaitu gambar paint bucketnya. Pilih untuk pilihan yaitu vegetation. Vegetation untuk beberapa warna rumput atau tanaman yang bisa kita pakai. Nah, ini boleh, ataupun seperti ini juga boleh. Nah, ini untuk gambar dari rumah, untuk batas-batas rumah ini kita. Nah, sekarang jangan lupa untuk bagian belakang kita juga bisa memberikan pekarangan rumahnya, yaitu tetap saja kita menggunakan garis yang sudah disepakati yaitu 300 kali 600. Nah, sekarang kalau sudah kita buat desain seperti ini, kita bisa merangkai atau membuat deretan rumah, ataupun kita biasanya kalau untuk pembuatan rumah ini mesti di sebelahnya juga ada rumah lagi. Kalau misalkan kita sudah memberikan konsep, kalau konsepnya yaitu gambar perumahan, untuk gambar perumahannya sendiri kita bisa melakukan kalau misalkan gambar orang ini bisa kita hapus. Nah, nanti caranya tinggal di blok terlebih dahulu, kemudian kita lakukan grup. Nah, dari rangkaian ini, dari grup ini kita bisa langsung mengcopy. Nah, mengcopynya dengan cara sama menggunakan move sambil menekan tombol kontrolnya. Seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita balik flip ya, karena biasanya kalau rumah ini agak berbeda dari jarak sebelahnya, maka kita sesuaikan dengan rumah di sebelahnya, yaitu kita flip saja berdasarkan sumbu warna hijau. Seperti ini. Nah, dari masing-masing seperti ini nanti kita bisa membuat deretan-deretan berikutnya. Nah, membuat deretan-deretannya caranya bersama. Gunakan dulu seleksi, kemudian grup kembali, kemudian kita buat lagi menggunakan move, kontrol jangan lupa. Kemudian jangan lupa lagi kita bisa membuat di balik flop fling envelope-nya yaitu menggunakan green.
Kalau sudah kita buat seperti ini, ya, kita atur dulu untuk position. Jadi nanti sebelum kita akan mencetak untuk hasilnya, ya, untuk hasil dari rumah ini kita akan berikan posisinya terlebih dahulu seperti apa. Oke, nah sekarang kita lanjutkan yaitu pembuatan background. Kita bisa membuat background dari gambar. Tapi sebelumnya untuk gambar ini kita bisa menggunakan bantuan yaitu berupa bidang yang berada di belakang. Tapi kadang-kadang bidang ini harus besar, ya, maka kita harus scroll dulu sampai kecil. Nah, caranya nanti tampilan kita gunakan tampilan dari atas, ya, tampilan view gunakan saja dari atas. Nah, kita caranya membuat bidang untuk gambar awannya seperti ini aja. Nah, garis panjang, ya. Kemudian kita buat artsnya. Oke. Nah, dari bidang ini kita buat di push. Nah, dari push. Nah, kalau setelah bidang ini jadi, kita pakai hanya lengkungan di bagian belakang saja. Jadi layarnya kita buat kita yang bisa menggunakan belakangnya saja. Jadi untuk yang di bagian depan jadi hapus. Jadi nanti ini tempat untuk gambar awan. Nah, sekarang kalau untuk penggunaan atau memasukkan gambar awan masih menggunakan yang namanya pen bucket. Ya. Kemudian kita bisa membuat penambahan dengan pembuatan grid material saja dari tombolnya ini, ya, yang nomor 2 ini. Ya. Kemudian memasukkan gambar awan. Misalkan kita sudah mendownload dari browsing gambar awan, tapi saya sarankan untuk gambar awan tersebut gunakan yang ukuran besar atau large. Nah, untuk ukurannya bebas tapi yang besar. Nah, kalau sudah kita download untuk gambar awan, nah, kita tinggal memasang saja di dalam materialnya, yaitu kita menggunakan tekstur. Nah, di sini ada browse material image filenya, diklik, dicari untuk gambar awannya. Nah, di sini ada gambar awan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk gambar awan ini sebenarnya sudah kita pakai di dalam gambar background. Cuman kondisi ukurannya bisa terlampau besar. Kita nggak tahu ini gambar apa ya ini, karena gambarnya terlampau besar, maka kita bisa menggunakan pengaturan lewat ukuran panjang lebar ukuran dari material kita. Nah, misalkan di sini kita pakai untuk 600, kita umpamakan dulu 60.000. Biarkan saja yang di bawah tidak bisa dirubah karena kita menggunakan proporsionalnya. Nah, di oke saja. Nah, kita klik. Nah, sekarang kita sudah membuat gambar awan. Nah, dari masing-masing ini kita mencoba untuk mendesain supaya gambar awan itu aturlah supaya seakan-akan rumahnya ini belakangnya sudah ada awan. Nah, seperti ini. Kita atur sedemikian rupa.
Misalkan seperti ini. Nah, ini hasil yang nantinya kita cetak di dalam kertas, dan kita bisa mempergunakan berbagai macam gambar. Tapi jangan lupa untuk sebelumnya, setelah kita desain gambar rumah ini, jangan lupa kita menggunakan fasilitas render, yaitu menggunakan V-Ray. Jadi sebelum kita mencetak, kita harus melakukan V-Ray dulu, kemudian baru kita buat hasil dari V-Ray-nya, yaitu gambar JPEG. Oke? Tentunya Anda sudah jelas semuanya. Nah, kemudian langkah berikutnya berarti Anda bisa melanjutkan dulu untuk pembuatan desain rumah ini. Kita lengkapi supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.